Saya mau tanya dulu. Nanti kalau saya tanya apa kabar semua, dijawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau saya tanya selamat pagi, pagi 4 kali bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang untuk sekolah. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk meraih cita-cita. Suara hati anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang untuk mengajar. Aku datang untuk mendidik. Aku datang untuk mencerdaskan anak bangsa. Suara hati guru bangsa. Tepuk tangan buat guru juga. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Bareng-bareng ya? Awas yang kagak nyanyi, amin. Putus sama pacarnya. Udah siap? Apa nyanyinya? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Masih terus? Seterus? Gimana? Karena ada pingsan dan patah. Ya, Ibu maafkan dan begitu juga Ibu minta maaf. Dan terkait kata-kata itu, semoga di hati Indra lukanya nanti yang Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan Ibu doakan Indra sukses. Amin. Amin. Ya, Bu Siti, terima kasih. Ini inspirasi lagi ya. Jangan lupa Bu Siti, jangan rajin membangunkan setengah 5. Jangan buat salah. Orang tuanya aja belum tentu ya Pak. Saya mau tanya dulu. Nanti kalau saya tanya apa kabar semua, dijawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau saya tanya selamat pagi, pagi 4 kali bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang untuk sekolah. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk meraih cita-cita. Suara hati anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku datang untuk mengajar. Aku datang untuk mendidik. Aku datang untuk mencerdaskan anak bangsa. Suara hati guru bangsa. Tepuk tangan buat guru juga. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Bareng-bareng ya? Awas yang kagak nyanyi, amin. Putus sama pacarnya. Udah siap? Apa nyanyinya? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Masih terus. Seterus. Berita hebat dari dunia pendidikan. 630 siswa mogok belajar. Bukti kemajuan generasi emas 2045. Akhirnya Indonesia boleh berbangga. Di sebuah sekolah negeri di Lebak, Banten, ratusan siswa kompak menunjukkan bahwa mereka bukan lagi murid biasa. Mereka pejuang hak asasi manusia. Bayangkan 630 siswa dengan gagah berani mogok belajar hanya karena seorang teman mereka ditampar kepala sekolah setelah ketahuan merokok. Hebat bukan? Betapa mulianya sikap solidaritas ini. Mereka tidak membela kebenaran tapi membela teman yang salah. Karena di zaman modern ini kebenaran sudah usang. Yang penting perasaan anak tidak tersinggung. Kepala sekolah yang menegur dan menampar dianggap biadab. Guru yang mendidik diperlakukan seperti penjahat. Dan siswa yang melanggar tata tertib malah menjadi korban suci yang patut diratapi dan ditangisi bersama-sama. Lihatlah orang tuanya, sosok pahlawan baru dalam sejarah perlindungan anak. Dengan semangat tinggi, ia berlari ke kantor polisi bukan untuk mengajarkan anaknya tanggung jawab, tapi untuk memastikan tamparan pendidikan berubah status menjadi kasus kriminal. Karena tentu saja di negeri ini mencintai anak berarti membebaskannya dari segala konsekuensi. Polisi pun sebagai penjaga hukum tentu harus menunjukkan bahwa hukum adalah segala-galanya. Moral bisa ditunda, pendidikan bisa dinanti, tapi laporan polisi harus segera diproses. Sebab dalam logika zaman ini lebih penting menegakkan pasal demi pasal daripada menegakkan moral dan akhlak generasi. Dan para siswa yang mogok belajar, wah, inilah indikator suksesnya kurikulum merdeka. Mereka benar-benar merdeka. Merdeka belajar, bahkan merdeka dari belajar. Pendidikan karakter kini tak lagi relevan. Sebab generasi emas 2045 lebih membutuhkan keberanian untuk protes ketimbang keberanian untuk bertanggung jawab. Bayangkan, jika setiap kali guru menegur siswa, ratusan siswa mogok, betapa indahnya masa depan pendidikan kita. Tak perlu lagi rapor, tak perlu lagi guru disiplin. Kita cukup bangun sekolah, tempat siswa belajar tentang hak, tanpa perlu bicara tentang kewajiban. Karena bukankah menjadi manusia modern berarti tahu hak, tapi lupa tanggung jawab? Kini, kepala sekolah tinggal menunggu giliran menjadi headline baru. Guru tampar siswa, pendidikan nasional terancam.
Sementara itu, siswa-siswa akan dikenang sebagai pelopor demokrasi ruang kelas dan orang tua menjadi simbol keadilan bagi seluruh anak-anak manja di Indonesia. Dan kita semua, kita akan bertepuk tangan sambil berkata, selamat datang di era baru pendidikan Indonesia, di mana guru yang bersalah karena menampar dan mendidik siswa, kemudian siswa menjadi benar karena melanggar peraturan, dan hukum menang karena memperjuangkan pasal demi pasal dan mengorbankan akhlak dan moral. Selamat datang di Indonesia. Saya Engran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas.